sahabat JTH Ministry dari kawasan yang penuh dengan suara burung-burung dan juga banyak ikan-ikan, kami JTH Ministry kembali menemui Anda untuk sharingkan firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa punya satu kata dan satu perbuatan yang itu berasal dari apa yang kita imani, ya kan? Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu, dan saya perkenalkan lagi ada Pastor Steven yang bersama-sama dengan kita hari ini. Shalom Pastor Steven. Shalom sahabat-sahabat semua di rumah. Shalom. Iya, dan ada Ibu Happy Sondang. Shalom Ibu Happy. Shalom, shalom sahabat-sahabat JTH Ministry. Iya, dan di sebelah kiri saya seperti biasa ada siapa ya? James Bond. Oh, James Bond yang terakhir ini nanti. Ada Pastor James Pasar Ibu. Ya, shalom. Shalom Ibu Tantin dan shalom juga para sahabat sekalian. Ya, kita akan mulai sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Silakan Pastor Steven untuk bawa dalam doa. Ya. Mari sahabat-sahabat semua kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Pada hari ini kami mau Tuhan sharing di acara JTH Ministry yang ada Tuhan. Sebelum kami mulai, kami minta Roh Kudus menjamah kami, menjamah para pemirsa yang ada di rumah, para penonton pendengar Tuhan, biar semuanya boleh diberkati oleh acara ini. Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memulai acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap orang percaya, setiap kita yang percaya itu yakin bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak berguna, pada hakikatnya mati. Kita imani saja sesuatu yang memang kita inginkan atau kita memang imani itu, tapi kita tidak melakukan apa-apa, ya tidak berguna. Tapi kita berbuat saja, berbuat atau melakukan perbuatan-perbuatan atau melakukan sesuatu tanpa didasari dengan iman yang benar, iman yang kuat, itu pun juga tidak akan berarti apa-apa. Kita akan sharingkan itu, dan silakan Pastor James. Ya, jadi para sahabat sekalian, hari ini kembali kita mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan bahwa ya mungkin selama ini para sahabat sering mendengar orang Kristen itu harus beriman, cukup dengan iman saja, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia akan selamat. Betul sekali kalau dia sedang dalam kondisi yang pada saat habis dia mengakui imannya, dia mati. Jadi kalau ada orang yang lagi sekarat nih, kemudian dibilang, maukah engkau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu? Dia katakan, ya saya mau. Habis itu dia mati. Masuk surga enggak? Ya masuk surga. Sesuai dengan kebenaran firman. Ya. Tapi masalahnya bagi kita orang percaya, kan kita enggak semuanya kondisi begitu. Ya. Pada saat kita beriman, kita masih sehat. Seperti kami ini. Atau mungkin seperti yang di kiri kanan Tuhan Yesus, ya. Ada kondisi bahwa mereka pada saat itu ada dua pilihan. Yang sebelah kiri bilang, dia menghujat Tuhan, kalau engkau adalah anak Tuhan, turun, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Sedangkan yang sebelah kanan nyadar bahwa sebentar lagi mereka mau mati. Lalu dia cuma bilang, Tuhan Yesus, kalau engkau nanti kembali sebagai Raja, ingat aku ya. Itu aja. Artinya dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, maka dia diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus segera bilang, hari ini juga. Hari ini. Artinya pada saat dia mati, dan memang mati, maka dia bersama dengan Tuhan Yesus. tapi pegang janji Tuhan saat itu, hari ini aja engkau bersama-sama dengan aku. Yang jadi masalah adalah enggak sedang disalib kita. Kita tidak sedang disalib, dan kita masih walaupun kita harus pikul salib. Jadi kita tidak boleh terlalu jumawa, kita tidak boleh terlalu sombong. Kita katakan cukup dengan iman saja. Makanya seringkali kita melihat bahwa perbuatan baik lebih ada di orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka sedang berusaha bagaimana menyelamatkan mereka, bagaimana mereka bisa menjangkau Tuhan, bagaimana mereka mencari pahala dengan perbuatan-perbuatan baik mereka, dengan hal-hal keagamaan mereka, memberikan sedekah lah, membantu orang miskin lah.
mereka lebih hebat. Nah sekarang apakah kita sebagai orang Kristen cukup dengan iman saja? Nah kita harus mengacu kepada firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita buka dari Yakobus 2, karena kita tidak boleh dijebak oleh ilah-ilah dunia ini. Tipu muslihat si iblis itu seperti waktu zamannya Adam dan Hawa. Iblis kan memutar balik. Iya. Iya, iblis bilang, Tuhan kan pasti berfirman, semua buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dalam taman ini nggak boleh kamu makan buahnya, bukan? Semua. Padahal Tuhan bilang apa? Semua boleh kecuali satu. Sedangkan iblis membalikkan, semua kan nggak boleh dilarang kan semuanya. Nah, jadi kita harus belajar bahwa kita nggak boleh. Oke, ada dunia bilang udahlah cukup beriman aja, cukup lah. Gak usah terlalu terlalu banyak lah kegiatan-kegiatan ini. Kalau kau udah beriman udah bagus itu, udah keren itu, udah selamat kok itu. Enggak. Kita Nggak mau lihat begitu juga. Yang firman penting udah Tuhan. percaya. Yes. Kita mau benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh mau hidup menjalani firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tadi Yakobus 2 ayat 14, lalu langsung lompat ke 26. 6. Ya. Saya bacakan Pastor James. Yes. Yakobus 2 ayat 14. 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lalu langsung ke 26-nya. Yang ayat 26. 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Adalah mati. Oleh karena itu kita yang percaya kepada Yesus dan sekarang sedang sehat walafiat, puji Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan. Bahwa kita beriman, yes. Tapi dari mana kita tahu bahwa kita itu beriman? Apa bukti kita beriman? Oh, datang ke ibadah. Betul. Tidak salah. Jangan juga jadinya kita tidak perlu beribadah lagi, yang penting bantu-bantu orang miskin aja. Enggak, itu juga. Maka di ayat 26 tadi bagus. Apa? Iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa apa? Perbuatan-perbuatan Adalah adalah mati. banyak perbuatan iman. Makanya dikatakan perbuatan-perbuatan. Iya. Bukan cuma satu, bukan cuma sekedar kita datang ke gereja, bukan sekedar kita masuk dalam pelayanan, artinya kita jadi usher, habis selesai jadi usher pulang mabok-mabok lagi, Bergunjing. habis dari pelayanan, habis jadi WL, kita nipu lagi, habis kita nyampaikan firman Tuhan, kita nipu lagi, kita bohong lagi, habis kita jadi singer, habis itu kita ngapain? Ngerampok lagi. Bukan begitu. Masuk dalam pelayanan harus untuk membuktikan bahwa kita beriman, kita mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah ibadah. Itu adalah pelayanan kita dalam kerohanian. Tapi di luar itu juga banyak hal yang harus kita lakukan. Perbuatan-perbuatan apakah itu? Yaitu yang jelas perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kalau sampai kita, kan kadang-kadang ada ya, mungkin tetangga kita bukan orang percaya. Mungkin tetangga kita, kita anggap bahwa mereka itu udahlah nggak layak untuk kita tolong. Padahal mereka butuhkan pertolongan. Lalu dengan alasan bahwa mereka bukan orang percaya, kita tidak menolong mereka. Maka kita bukan menjadi pelaku firman. Ingat, sebelum acara ini kita sudah men-sharingkan bagaimana Tuhan menolong setiap orang yang mana? Yang datang kepadanya. Menyembuhkan penyakit orang yang mana? Yang datang kepadanya. Kalau para sahabat sekalian baca firman Tuhan, pernah Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang perempuan Sirofenisia. Sirofenisia bukan orang Israel. Yang Tuhan katakan bahwa tidak layak makanan untuk anak-anak dikasih sama anjing. Oh, ini juga
jadi pembahasan bahwa Tuhan Yesus mengatakan perempuan Sirofenisia itu Itu anjing. anjing. Betul. Tapi bukan sedang dia rasis, bukan. Tapi kita harus mengerti ada bahasa-bahasa di zaman Tuhan Yesus. Kalau mengatakan itu, orang yang disebutkan supaya sadar diri, nggak layak. Dan si perempuan itu ngerti itu, makanya dia tidak marah, dia tidak tersinggung. Bahkan luar biasa imannya dilihat oleh Tuhan. Tuhan bilang, ibu-ibu itu Sirofenisia itu bilang apa? Remah-remahnya Betul aja. Tuhan, tapi juga kan anjing makan layak. dari Dari remah-remah yang remah-remah yang jatuh. jatuh. Ingat tuh, dia ngakuin bahwa iya, aku memang anjing, tapi juga kan makan dari remah-remah yang jatuh. Bukan dibilang remah-remah yang diberi. Oh, kalau masih diberi itu hormat. Tapi yang Yang jatuh dia jatuh. sadar, Sudah layak dia. dibuang. Iya, layak dia makan yang dibuang itu. Lalu Tuhan sembuhkan dia. Itulah Tuhan, tidak memandang siapapun. Jadi kalau saat ini ada tetanggamu, mungkin bukan orang percaya. Mungkin bahkan dia jahat kepadamu sekalipun. Tapi pada saat itu dia butuh pertolonganmu. Disinilah imanmu akan terlihat. Engkau pengikut Kristus atau engkau hanya mengikuti dunia. Walaupun KTP-mu adalah Kristen. Di situ akan terlihat. Perbuatan kita ya. Dari perbuatan kita. Apa yang membedakan kita dengan orang-orang dunia? Bahwa bukan sekedar iman kita. Iman kita memang sebuah hal yang luar biasa. Karena tidak ada nama lain, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini di luar daripada Yesus Kristus. Ya. Itu Amin. iman yang sungguh-sungguh benar. Tapi juga perbuatan kita, Tuhan ajarkan bahwa perbuatan yang luar biasa baik. Bukan saja seperti memberi kebaikan kepada saudara, bukan saja memberikan perbuatan baik kepada teman, tapi Tuhan pun bahkan mengajarkan kita berbuat baik terhadap musuh kita. Inilah yang mau diajarkan supaya kita tidak menjadi sekedar orang yang sombong iman. Cukup Pastor Stephen, aku kan sudah percaya Yesus, udahlah. Aku kan selalu datang beribadah di tempatnya Pastor Stephen. Kita kan bareng-bareng nih ibadah. Berarti kita sudah orang Kristen dong. Cukuplah kami menyampaikan firman ini setiap bulan. Habis itu ya sudah, kami masuk dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai perampok, sebagai pencuri, sebagai penipu. Nggak bisa begitu. Ada hal yang luar biasa yang firman Tuhan hari ini mau ajarkan kepada kita. Jangan kita sekedar hidup dalam iman yang dangkal. Karena kalau sekedar baru percaya saja, maka kita sudah bisa berkata aku sudah jadi orang yang selamat. Tadi firman Tuhan jelas bilang, ayat yang ke-14. Sekali lagi. Ayat 14. Ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Coba. Para sahabat mungkin berkata, iya di KTP ku udah jelas. Iman. Aku Kristen. Agama Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Enough. Tapi ayat firman Tuhan ini nggak cukup berkata sampai di situ. Lalu? Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. So what? Kalau kamu tidak punya perbuatan, untuk apa imanmu itu? Bagaimana orang bisa melihat kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupanmu kalau kau sekedar punya iman tok, sedangkan perbuatanmu melebihi kejahatan orang dunia atau samalah dengan kejahatan orang dunia, maka sia-sia imanmu. Dan Tuhan tidak mau itu kita lakukan. Karena semakin hari banyak orang Kristen, kalau dilihat kehidupannya, bukan saja mempermalukan keluarganya, tapi lebih dari mempermalukan Tuhan. Oh, siapa itu yang ketangkap perampok itu? Itu kan orang Kristen. Bukan jemaatnya si Pak Stephen sih. Namanya Matius, Markus, Lukas, Petrus. Coba. Oh, siapa itu yang nipu kemarin? Ada sekian ratus orang kena tipu. Oh, itu kan si Stefanus katanya. Tetangganya di jemaatnya Pak Stephen juga. Bukan Stefanus yang lagi syuting. Bukan, itu Stephen. Oh, beda.
Inilah yang dibutuhkan. Firman Tuhan bilang apa? Padahal ia tidak mempunyai perbuatan, lalu dapatkah? Iman itu menyelamatkan dia. Nggak bisa. Artinya kita sedang beriman, tapi kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Artinya kita yang sedang mengatur Tuhan, cuma sekedar ikut-ikutan kita itu. Atau cuma sekedar merasa bahwa udahlah, toh aku dilahirkan dari Kristen, keluarga Kristen, ngapain lagi aku harus hidup seperti orang-orang lain. Udahlah, yang penting firman Tuhan bilang bahwa sekali selamat tetap selamat. Saya juga bingung di mana firman itu. Tidak ada, Belum ditulis. belum, dan tidak akan pernah tertulis itu. Sekali selamat tetap selamat. Memang sekarang banyak sekali hal-hal yang pelintiran. Dan kalau kita diajarkan bahwa kita harus hidup berdasarkan iman, seolah-olah kita dikatakan selamat karena perbuatan. Salah. Kita harus ingat firman Tuhan berkata, kalau kita berbuat baik, kalau kita melakukan hal yang sungguh-sungguh baik bagi orang lain, bukan untuk kita selamat, tapi untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan bilang begini, Amin. hendaklah kebaikan hatimu dilihat semua orang, supaya Bapamu yang di sorga dipermuliakan. Jadi inilah hari ini para sahabat sekalian yang menyaksikan acara ini. Kembali lagi kami ketuk para sahabat sekalian, hati para sahabat yang mungkin belum percaya kepada Yesus. Firman Tuhan hari ini mengajar, membawa kita bahwa sumber keselamatan beriman kepada Yesus. Itu ya dan amin. Tapi tidak cukup sekedar sampai di situ saja para sahabat sekalian. Firman Tuhan juga akan mengajar bahwa biarlah iman kita itu terlihat dari perbuatan kita. Tujuan paling utama dari perbuatan-perbuatan itu adalah supaya nama Bapa di sorga dipermuliakan. Amin. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan boleh melihat bahwa kita menjadi saksi Tuhan. Mereka pun boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Ya. Jadi luar biasa sekali. Mungkin kalau ada Ya. yang mau ditambahkan. Saya mungkin bisa menambahkan, Ya, Pastor James. silakan. Inilah mungkin bedanya kita ya dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya. Bahwa kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita yang sudah beriman sama Tuhan Yesus, kita itu melakukan perbuatan supaya kita bisa menyaksikan bahwa ini loh kasih Tuhan itu sama Yes, kita. betul sekali. Bukan kita melakukan perbuatan supaya Ya. Tuhan itu menyelamatkan kita. Yes, Bukan. tidak Inilah keistimewaan kita ini. Kita beriman dulu pada Tuhan Yesus. Yes. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, perbuatan-perbuatan kita, itu adalah perbuatan yang menunjukkan bahwa kita ini sudah diselamatkan. Betul. Amin. Betul Bukan sekali. kita mau cari selamat. Yes. Ini perbedaannya. Iya. Dan itu mungkin yang harus kita tekankan untuk jemaat, untuk sahabat-sahabat JTH Ministry, Ya. bahwa kita berbuat baik, kita melakukan hal-hal yang baik, itu bukan karena iman kita supaya selamat, tetapi justru iman kita sudah selamat, makanya kita melakukan perbuatan baik. Iya. Supaya orang lain pun bisa Bisa Selamatkan. diselamatkan. Mungkin dari Haleluya. ayat ini seperti Bu Eti bilang, memang melatar belakangi. Ada sering orang bilang begini, kalau di zaman sekarang itu sekali selamat tetap selamat. Tetap selamat. Nah, kalau di zaman ini adalah cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak usah melakukan apa-apa lagi. Jadi ayat ini adalah satu counter ya, Ya, koreksi. koreksi atas setiap, inilah firman Tuhan relevan Ya. dari zaman masih ditulis ini sampai hari sekarang. ini. Yes. Pemikiran manusia suka begitu, ya. Jadi bukan masalah imannya, justru setiap kita orang percaya yang sudah diselamatkan harus punya jadi saksi ya. Yes. Iya. Jadi Perbuatan-perbuatan jangan sampai yang luar biasa. iman kita itu, saya dari kecil udah Kristen, ya kan? Tapi masih ini banyak terjadi ya, Iya. terjadi yang saya sharingin. Minum-minum masih jalan terus. Iya.
kalau bahasa Menara bilang bahugel, apa selingkuh. Oh. Selingkuh jalan terus. Katanya selingkuh itu indah. Indah. Makanya Nah, jalan terus. ayat ini juga begitu. Jadi mereka ditegur dengan ayat ini, bukan berarti sekali Yesus tetap selamat, tetapi perbuatan ini harus menjadi terang, menjadi teladan. Yes. Iya. Ingat ya, banyak orang keluar dari kekristenan karena apa? Karena Kristen itu juga tidak mencerminkan. Yes. Hmm. Kecewa jadi. Kecewa. Kecewa. Apalagi mau dekat-dekat Desember ya. Hmm. Habis ibadah, pulang perjamuan. Mabuk-mabukan. Kristal, Wah, Kristen Natal. Kristen Natal. Jadi ayat ini luar biasa, seperti Pak Jas bilang. Kita sebagai umat Tuhan bukan hanya iman, tapi perbuatan kita juga harus bisa mengikuti. jadi berkat. Yes. Iya. Iya. Amin. Ya. Oke. Jadi tidak ada firman Tuhan ini tidak ada timpang tindih ya. Iya. Katanya iman, kok ada perbuatan? No. Ya. Seperti Ibu Helvi tadi bilang Iya. ya. Kecuali gini, Pastor Stephen, ada orang yang sudah beriman, tapi dia tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan Ya. yang baik. Ya. Nah, itu kalau dia tidak mau melakukan perbuatan, tinggal aja di dalam rumah Ya. Mm-mm. supaya dia tidak melakukan perbuatan, ya kan? Seperti ayat Hidup ini juga. tapi mati. Iya, ayat ini juga sebenarnya ditegur karena begini. Pada zaman itu orang Kristen mencampur adukan iman kekristenan dengan kehidupan pada zaman itu orang-orang Ada. Yunani, Hmm. orang-orang Romawi, berpesta pora, Menyembah dewa. saling juga. mengawin-kawinkan dan seterusnya. Jadi Yesus juga, dunia dunia juga. juga Dunia kalau juga. zaman sekarang. Jadi ini benar-benar ayat yang luar biasa. Iya. Iya. Oke. Imannya jadi sempurna. Iya. Betul sekali. Iman tanpa perbuatan mati. Tidak Saya tidak akan juga ulang-ulang lagi dari apa yang disampaikan oleh Pastor James, Ya. Pastor Stephen dan Ibu Happy tadi sudah melengkapi statement ini, Iya. ya kan? Firman Tuhan ini. Bukan Selama hanya kita sekadar masih hidup, statement. ya kan? Selama kita masih hidup dan kita sudah beriman, perbuatan itu harus kita tunjukkan. Ya, Iya. harus selalu mengikuti kita. Jadi jangan ada omongan lagi di luar, orang Kristen mah enak, biar dia berkon dosa minum nanti kan diselamatkan. Kadang Nggak bisa juga. orang seberang itu mengejat kita begitu, Hmm. menuduh orang-orang yang akhirnya yang tidak tahu firman, oh iya ya, Kristen nyata salah, padahal Betul. tidak seperti itu. Ya. Ya, oke. Sahabat JTH Ministry, bagi Anda yang terberkati oleh firman Tuhan ini, Anda bisa bagikan dan sharingkan firman ini kepada saudara-saudara, kepada rekan, kepada kerabat yang memang membutuhkan. Ya. Dan jika Anda juga melihat kemudian juga ada merasa bahwa ada orang-orang di sekeliling Anda atau bahkan Anda sendiri pun memerlukan pelayanan dari kami, baik itu pelayanan doa maupun konseling dan segala pelayanan-pelayanan yang memang bisa kita lakukan untuk Anda, silakan hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Ya. Karena kami inilah yang ada di sini yang akan melayani Anda semuanya. Tujuan kami cuma satu, kalau kita mau kita semuanya sudah diselamatkan, kami juga menginginkan, kami juga berharap saudara-saudara juga bisa diselamatkan. Amin. Kayak gitu. Tetapi ingat bahwa keselamatan itu tidak ada pada yang lain-lain. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Haleluya. Oke. Kita tutup ya dalam doa. Silakan Pastor Stephen lagi ya. Oke. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam sharing pada hari ini. Biarlah setiap sahabat-sahabat yang ada di rumah boleh semakin hari semakin mengerti akan firman Tuhan. Yes. Mereka dibukakan terus Tuhan supaya mereka tahu bahwa bukan saja iman percaya kepada Yesus, tetapi Tuhan perbuatan ini juga dilihat oleh banyak orang. Sebab kami adalah suratan yang terbuka. Amin. Supaya kami banyak jiwa-jiwa melalui kehidupan kami, melalui kesaksian kami, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Yes. Terima kasih, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Amin, Tuhan. Berikan juga kekuatan bagi sahabat-sahabat supaya kami juga boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesaikan acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu. Terima kasih, sampai ketemu pada perjumpaan-perjumpaan kita mendatang. Shalom, Haleluya. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. memberkati.